Duh, tapi kan ada season Pororihen. Itu isinya komedi semua, bercandaan semua. Apakah itu bukan filler? Jadi di manganya sebenarnya yang disewa sama biro imigrasi itu baru duo Yorozuya. Kagura belum ada. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Oh, karena saya minasan, sedang kembali Sound Speak. Jadi kembali akhirnya Sound Speak akan membahas seri kesayangannya tentu Full Metal Alchemist. Bukan tentu Gintama. Dimana untuk konten kali ini aku tuh pengen membahas sebuah hal yang cukup bikin aku gusar dan gerah sebenarnya sebagai seorang Gintamania. Itu adalah perkara banyaknya kesalahpahaman terkait filler di Gintama. Apa aja hal-hal yang keliru, yang salah dari filler Gintama, dan apa yang benar, mari langsung kita bahas aja. Silakan like, subscribe kalau kalian bahasan kali ini. Jangan lupa di follow Instagram Sound Speak sebagai sobat cinta anime, sebagai sama otaku penikmat Gintama, Gintamania. Mari kita berbagi pendapat, tapi ingat, jangan sampai saling berdebat, cukup berani sebagai penikmat dalam sesi diskusi hangat. Mari langsung kita mulai aja. Tadi aku udah singgung, permasalahannya adalah filler di Gintama. Ada dua hal yang pengen aku singgung, yang sebenarnya dari dulu animenya tuh tayang gitu. Animenya tayang, animenya hiatus, animenya comeback sampai akhirnya tamat. Begitupun juga dengan manganya. Statement-statement ini tuh muncul, dan sudah ada yang menjelaskan, membenarkan. Cuman kelihatannya nggak begitu digubris karena Gintama bukan seri yang begitu terkenal. Dan meskipun Sound Speak juga bukan channel yang terkenal, tapi coba aku luruskan dulu. Pertama, terkait statement, terkait pandangan komedi sama dengan filler. Gak sedikit sampai sekarang orang tuh yang masih menilai, terutama di Gintama, ketika ada momen komedi, ketika satu episode isinya komedi, gak ada seriusnya, gak ada dramanya, gak ada actionnya, dianggap itu adalah filler, dinilai tidak canon, tidak ada di manganya, dan ditambahkan sama pihak produksi animenya, yang mana tentu itu salah. For the record, buat yang gak ngerti, Gintama termasuk seri anime long series yang tingkat persentase fillernya itu kecil banget. Jumlah fillernya itu dikit banget dibandingkan keseluruhan total episode animenya. Jadi statement komedi sama dengan filler itu kurang tepat. Mungkin kalau seri lain oke lah gitu kali ya. Tapi di Gintama hampir semua episode dan arc komedi yang muncul itu canon juga ada di manganya. Yang memang di manganya juga seperti itu. Satu chapter isinya goblok-goblokan semua ada. 1 bulan 4 chapter bertubi-tubi isinya komedi semua juga pernah, juga bisa, dan sering. Statement keliru terkait filler yang kedua adalah Gintama Pororihen. Itu sering dibilang filler. Ini bahkan sampai sekarang masih sering aku dengar statement ini ketika misal aku atau ada orang di luar sana bilang Gintama setelah masuk arc Shogun Ansatsu itu benar-benar berubah jadi seri yang penuh ketegangan, penuh aksi, serius semua. Tapi kemudian nanti akan ada yang bersuara, "Duh, tapi kan ada season Pororihen di mana satu season di tahun 2017 isinya komedi semua, dan itu ditayangkan setelah arc Rakuyo. Hampir menuju final arc. Itu isinya komedi semua, bercandaan semua. Apakah itu bukan filler? Bukan. Itu bukan filler. 12-13 episode di Pororihen itu canon semuanya. Ada di manganya dan seharusnya tayang atau kalian tonton dulu sebelum masuk ke arc Shogun Ansatsu. Jadi sebenarnya beberapa arc di Pororihen itu sebenarnya di urutan manganya, di cerita manganya itu adalah setelah episode 299 animenya. Jadi sebelum masuk ke arc Shogun Ansatsu, sebelum akhirnya Gintama jadi serius penuh aksi, itu emang sebelumnya penuh komedi semua. Komedinya diabisin dulu baru bener-bener masuk ke serius. Loh, kenapa diacak urutannya? Kenapa kok nggak sesuai aja? Jadi ketika manganya itu lagi jalan di arc Shogun Ansatsu, si gorila kampret Sorachi Hideaki Sensei itu bilang ke pihak editorial Shonen Jump, ke pihak Shueisha, "Bos, ini manga Gintama bakal aku tamatin segera." Maka pihak Shonen Jump Shueisha itu bilang ke BNP, Bandai Namco Pictures, selaku studio penggarap animenya, "Bos, ini manga Gintama bakal tamat segera." Akhirnya pihak BNP berpikir, "Oh, kalau sebentar lagi manganya tamat, gimana kalau kita sesuaiin aja? Kita kejar supaya anime dan manganya tamat barengan." Supaya hal ini bisa terjadi, maka anime Gintama harus nge-skip beberapa arc komedi supaya bisa langsung masuk ke arc Shogun Ansatsu, masuk ke arc serius, bisa mengejar supaya barengan tamat bareng manganya.
Maka akhirnya ada beberapa arc komedi kayak 4 atau 6 gitu lah ya jumlahnya kurang lebih. Itu yang di skip gitu aja, nggak dianimasikan sama sekali. Rencana awalnya seperti itu, dan itu memang fandom Gintama kala itu cukup terkejut dengan keputusan ini. Karena arc komedi yang dilewatin ini itu banyak momen-momen ikonik sebenarnya. Banyak momen yang lucu banget tapi dilewatin gitu aja. Itu rencana awalnya. Sampai akhirnya mangganya terus berjalan nih gitu kan, bilangnya udah mau tamat, tapi kok nggak tamat-tamat. Bilangnya masuk final arc, tapi kok nggak kelar-kelar. Akhirnya karena terlalu panjang, terlalu molor, pihak BNP, studio animenya bingung. Lah katanya mau tamat, kok nggak tamat-tamat? Sedangkan ini animenya udah mau masuk final arc nih. Maka akhirnya mereka memutar kepala mereka. Mereka cari ide. Gimana kalau arc komedi yang kita skip tadinya, yang kita lompatin awalnya dulu itu 2 tahun lalu, kita animasiin aja sekarang. Kita animasiin dulu untuk mengulur waktu supaya mangganya bisa jalan jauh, supaya bisa kita adaptasi menjadi anime. Itulah alasan dan itulah kenapa akhirnya Pororihen digarap dan tayang di tahun 2017. Tahun dimana animenya itu setelah arc Rakuyo harusnya langsung masuk ke Shirogane no Tamashihen, perang besar-besaran. Justru tiba-tiba ada selipan komedi di saat lagi panas-panasnya. Dan buat yang nggak ngerti, Porori kalau di Indonesia kan itu memang artinya selipan. Memang cerita-cerita komedi tadi itu yang dilewatkan, yang dilompati, diselipkan akhirnya. Jadi itu semua bukan filler. Betul memang digunakan tayang untuk mengulur waktu anime dengan mangganya supaya lebih jauh nih mangganya. Tapi itu semua bukan filler. Itu semua canon ada di mangganya. Dan jangan dikira itu kali pertama, satu-satunya momen dimana Gintama melakukan cerita yang urutan di anime sama mangganya itu beda. Urutannya diacak. Enggak. Dari dulu, dari 2006 ini anime tayang udah kayak gitu. Ini mungkin kalau yang nggak ngikutin mangganya, nggak baca mangganya, mungkin nggak akan notice. Aku kasih contoh aja ya, aku kasih contoh. Masih ingat episode 7 animenya? Waktu Shima Dao, waktu itu masih Hasegawa Taizo, dan Hataoji muncul, debut pertama kali. Itu kalau di mangganya, chapter 2. Belum ada Kagura. Kagura muncul di chapter 3. Yap. Jadi di mangganya sebenarnya yang disewa sama biro imigrasi itu baru duo Yorozuya, cuman Gintoki sama Shinpachi. Kagura belum ada. Contoh lain misal, ingat episode 25 yang ceritanya rebutan Nabe itu kalau di mangganya itu chapter 100. Oke? Chapter 100. Ingat arc Umibozu? Di animenya arc Umibozu dimulai di episode 40. Kalau di mangganya chapter 57. Jadi kalau di mangganya sebenarnya cerita rebutan Nabe itu masih jauh banget, masih nanti banget, chapter 100. Tapi sudah diadaptasi duluan di animenya. Kalian lagi-lagi cari sendiri aja di internet banyak, terutama kalau suka Gintama gitu maksudnya ya. Iseng-iseng aja lah, cari info sendiri, cari tahu seberapa banyak chapter manga yang diacak ketika diadaptasikan menjadi anime. Itu aja untuk konten kali ini. Ini perkara sepele sebenarnya gitu ya, nggak terlalu berpengaruh banget buat ceritanya. Cuman mengingat ini seri itu udah tamat berapa tahun lalu, 2-3 tahun lalu, dan kesalahpahamannya masih bergulir cukup kencang. Itulah yang mendasari aku bikin konten ini untuk meluruskan semuanya. Silahkan lihat videonya kalau untuk bahasan kali ini. Jangan lupa berkomentar, di share konten kalian, dan terakhir jangan lupa di follow Instagram Soundspeak dan subscribe buat kalian nikmati lebih banyak konten anime dan manga dari channel Soundspeak, karena anime dan manga itu yang aku suka dan itu kalian suka. So, I'll see you guys in the next video. Kita saya menasan.